Military History. Pada awal abad ke-6, di bekas provinsi Romawi Hispania dan sebagian Gaul Selatan, para bangsawan Visigot membangun sebuah kerajaan baru, sebuah kekuatan besar yang segera menjadi salah satu pusat politik utama di Eropa Barat. Di Iberia, warisan Romawi tetap hidup. Mereka melanjutkan budaya kuno itu, mencetak koin bergaya Romawi, menggelar pesta, hingga mempertahankan permainan-permainan tradisional dari zaman kejayaan kekaisaran. Seiring berjalannya waktu, garis pemisah antara penduduk Galo-Romawi dan para penguasa Visigot mulai menghilang. Apalagi setelah diberlakukannya Visigothic Code, sebuah kitab hukum yang menyatukan seluruh rakyat di bawah satu sistem yang sama. Namun menjelang abad ke-8, bayang-bayang kehancuran mulai membayangi kerajaan ini. Perebutan kekuasaan di antara para bangsawan dan raja-raja Visigot memicu perang saudara berkepanjangan. Pada tahun 710, kematian Raja Witiza, penguasa terakhir kerajaan Visigot yang bersatu, menjadi awal dari kekacauan besar. Dalam pusaran krisis ini, muncul seorang jenderal ambisius, Roderick. Melalui kudeta berdarah di Toledo, ia merebut mahkota dan dinobatkan sebagai raja. Namun tidak semua pihak mengakui kekuasaannya. Di timur laut, Attila II juga mengangkat diri sebagai raja dan didukung oleh suku Bask di pegunungan Pirenia. Iberia terpecah. Dan lebih buruk lagi, di selatan, ancaman yang lebih besar sudah mengintai. Pada awal abad ke-8, pasukan Kekhalifahan Umayyah telah hampir menaklukkan seluruh Afrika Utara. Khalifah Al-Walid menunjuk Musa bin Nusair sebagai gubernur Maghreb. Musa menundukkan suku-suku Berber dan mengangkat seorang jenderal muda dari keturunan Berber untuk memimpin ekspedisi ke barat, Tariq bin Ziyad. Pada tahun 710, Tariq mulai melakukan serangan kecil-kecilan ke semenanjung Iberia. Salah satu operasi ini dipimpin oleh Malik bin Tarif, seorang bawahannya. Dengan membawa 100 penunggang kuda dan 400 infanteri, Malik mendarat di dekat lokasi yang kini dikenal sebagai Tarifa. Tugasnya adalah menjelajah pedalaman untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan Roderick, sekaligus mencari tempat pendaratan yang cocok untuk invasi besar. Setelah menyelesaikan misinya, Malik kembali ke Afrika. Laporan keberhasilan ini segera disampaikan ke Musa, lengkap dengan rampasan perang, tawanan, dan informasi penting. Terpukau dengan hasil tersebut, Musa menunjuk Tariq untuk memimpin ekspedisi besar ke Iberia. Pada April 711, Tariq berlayar dari Ceuta dengan membawa sekitar 3.000 pasukan berkuda dan mendarat di Teluk Gibraltar. Sesaat setelah mendarat di daratan asing ini, Tariq mengumpulkan seluruh prajuritnya di tepi pantai. Ia kemudian memerintahkan kapal-kapal mereka dibakar. Api berkobar di sepanjang pantai, menandai jalan tanpa kembali bagi pasukan ini. Tariq kemudian berpidato di hadapan tentaranya. Di belakang kalian ada lautan, di depan kalian musuh. Tidak ada jalan untuk kembali. Demi Allah, hanya kemenangan atau kematian yang menanti kita. Dengan semangat membara, pasukan Tariq bergerak cepat, merebut kota-kota pesisir dan maju menuju Malaga, sebelum akhirnya berbelok ke utara menuju Cordoba. Berita tentang pendaratan Muslim segera sampai ke Cordoba. Gubernur setempat dengan cepat mengumpulkan pasukan untuk menghadang. Di suatu titik di jalan Romawi yang menghubungkan Cordoba dan Cartagena, kedua pasukan bertemu. Dalam pertempuran itu, pasukan Visigot berhasil dikalahkan dan kaum Muslim kemudian melanjutkan penjarahan ke daerah-daerah sekitar. Sementara itu, Raja Roderick masih sibuk berperang melawan Bask yang dipimpin oleh Attila. Ia baru mengetahui adanya invasi Umayyah ini sekitar 2 hingga 3 minggu setelah pasukan Muslim mendarat. Roderick segera menghentikan perangnya melawan Attila, meninggalkan sejumlah kecil pasukan untuk menahan pasukan Attila. Ia kemudian bergegas menuju Toledo. Roderick mengirim pasukan berkuda di depan untuk menyampaikan perintah agar pasukan-pasukan lokal segera berkumpul di sekitar kota, menunggu kedatangannya. Sementara itu, Tariq yang membawa banyak rampasan hasil penjarahan memilih mundur perlahan ke arah pesisir Kadis, sambil mengirim laporan dan meminta bantuan ke Ifriqiya. Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Musa segera mengirim bala bantuan, 7.000 infanteri dan 2.000 pasukan berkuda. Roderick akhirnya tiba di Cordoba, di mana pasukannya semakin bertambah kuat dengan bergabungnya para bangsawan sekitar.
Ia kemudian segera berangkat untuk menghadapi serangan Tarik. Pasukan Roderick kini membengkak menjadi sekitar 33.000 prajurit. Banyak di antaranya berasal dari para pendukung setia mendiang Raja Witiza, yang dipimpin oleh saudara-saudaranya, Sisberto dan Oppa. Untuk sementara waktu, permusuhan antar klan Visigoth tampaknya berhenti, demi menghadapi ancaman dari para Berber. Di sisi lain, bala bantuan untuk Tarik tiba pada akhir Juli, meningkatkan kekuatan pasukannya menjadi sekitar 12.000 orang. Tepat ketika pasukan Visigoth mendekati wilayah Sidonia, Tarik memilih bertahan di medan yang ia inginkan. Sebuah dataran bergelombang yang dialiri sungai Guadalete, yang saat musim panas lebih mirip sungai kering daripada aliran air. Menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih besar, pasukan Muslim mengambil posisi bertahan. Roderick pun tiba di dataran itu dan menyusun pasukannya. Para prajurit infanteri dalam dua kelompok. Barisan utama yang berzirah lengkap dan berjumlah lebih besar berada di garis depan. Sementara pasukan cadangan yang lebih kecil ditahan di belakang. Pasukan ini terdiri dari barisan petani dan para budak yang baru direkrut dari wilayah sekitar Toledo, saat pengumpulan pasukan di wilayah Cordoba. Mereka tidak terlatih, persenjataan mereka seadanya. Mereka adalah korban dari tergesa-gesanya sang raja yang ingin segera menghadapi musuh. Di sisi sayap pasukan berdiri para kepala pasukan sekutu. Oppa memimpin sayap kiri, sedangkan sayap kanan dipimpin oleh Sisberto. Namun, kesetiaan mereka masih diragukan karena mereka berdua adalah lawan politik dari Raja Roderick, sekaligus masih saudara dari Raja Witiza. Sementara itu, di pihak Muslim, meski jumlah mereka lebih sedikit, Tarik bin Ziyad memimpin pasukan yang lebih solid, lebih banyak kavaleri, lebih sedikit keraguan dalam kesetiaan, dan lebih tinggi moralnya. Tarik memimpin pasukan kavaleri berat Arab yang tangguh di pusat barisan, didukung infanteri Arab dan Berber di belakangnya. Di sayap dan barisan belakang, kavaleri ringan Berber membentuk kekuatan utama tentaranya. Catatan sejarah berbeda-beda, tetapi 2 hari pertama pertempuran tampaknya berlangsung imbang. Kedua pihak mengalami banyak korban, dan pasukan Visigoth yang memiliki lebih banyak pasukan sempat terlihat unggul. Tarik sempat menegur tentaranya karena sempat mundur pada hari kedua, dan mengatakan bahwa hanya dengan bertahan dan kemenangan, mereka bisa selamat dan pulang. Ia berjanji akan membawa mereka pada kemenangan dan ghanimah. Pada hari ketiga, Tarik memimpin langsung kavaleri beratnya menyerang pusat pasukan Roderick. Karena barisan depan musuh sudah lelah setelah 2 hari pertempuran sebelumnya, pasukan Tarik bisa menembusnya dan hanya berhadapan dengan para prajurit biasa dan budak yang ketakutan. Infanteri Muslim segera masuk melalui celah itu. Pada hari ketiga ini, salah satu pemimpin Visigoth tewas di awal serangan. Pasukan Muslim mengira itu Raja Roderick, dan kabar kematian raja pun menyebar. Hal ini membuat panik dan kekacauan di antara pasukan Visigoth yang sedari awal memang kurang solid. Beberapa sumber mengatakan bahwa sebagian pasukan berkuda Visigoth yang dipimpin Oppa sengaja berkhianat. Walau ini belum tentu benar, kenyataannya memang banyak yang kabur meninggalkan Roderick ketika keadaan memburuk, termasuk juga Sisberto. Pasukan Visigoth akhirnya benar-benar kacau. Banyak yang lari, dan kavaleri Berber mengejar mereka dari samping. Meski pasukan pribadi Roderick bertahan dengan gagah, meskipun akhirnya mereka tetap kalah. Pada akhir pertempuran, Raja Roderick dan banyak bangsawan Visigoth tewas. Walau pasukan Muslim kehilangan sekitar 3.000 orang, seperempat dari jumlah mereka, kerugian Visigoth jauh lebih besar. Kerajaan yang bergantung pada kekuatan militer elit dan kurang disukai rakyat ini tidak bisa bertahan. Kekalahan besar ini pada dasarnya mengakhiri kerajaan Visigoth. Setelah perang usai, Tarik segera menuju Toledo, ibu kota kerajaan, di mana Oppa telah mengangkat dirinya sebagai raja. Namun, Oppa justru bekerja sama dengan pihak Muslim. Oppa membantu pihak Muslim dengan menangkap dan mengeksekusi sisa bangsawan Visigoth yang mencoba melarikan diri. Pada tahun 712, Musa datang dari Afrika membawa pasukan tambahan untuk membantu Tarik menaklukkan sisa wilayah Iberia. Pasukan Tarik dibagi menjadi 4 bagian agar bisa lebih cepat menumpas perlawanan yang tersisa. Beberapa kota sempat melawan dengan keras, seperti Sevilla yang baru bisa ditaklukkan setelah 3 bulan pengepungan, dan Merida setelah 5 bulan. Sevilla bahkan sempat memberontak lagi pada akhir tahun 713, namun berhasil ditumpas oleh putra Musa, Abdul Aziz. Pada tahun 715,
Mereka sudah berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah di semenanjung Iberia, termasuk daerah Bask dan wilayah utara yang sebelumnya dikuasai oleh Attila, seorang pemimpin Visigoth yang kemudian menghilang dari catatan sejarah. Tapi sayangnya, kisah ini berakhir tragis, bahkan bagi mereka yang menang. Musa dan Tariq, dua jenderal yang memimpin penaklukan, tidak sempat lama menikmati keberhasilan mereka. Setelah kemenangan besar itu, hubungan antara Musa dan Tariq mulai retak. Mereka bertengkar karena ingin diakui sebagai pahlawan utama dan memperebutkan harta ghanimah. Beberapa catatan sejarah menyebutkan perselisihan mengenai siapa yang berhak atas bagian besar ghanimah, apakah Tariq dan pasukannya, atau Musa yang memegang otoritas lebih tinggi. Musa juga dituduh oleh sebagian pihak ingin mengatur pembagian ghanimah secara sepihak. Ini menjadi awal dari ketegangan antara orang Arab dan Berber yang akan terus terjadi di masa depan. Di saat yang sama, Khalifah Al-Walid yang sudah tua dan sakit memanggil mereka ke Damaskus. Tapi saat mereka tiba, Al-Walid sudah hampir meninggal, dan adiknya, Sulaiman, sudah mulai mengambil alih kekuasaan. Al-Walid sebenarnya ingin anaknya, Abdul Aziz bin Al-Walid, menjadi penerusnya. Tapi Sulaiman punya rencana sendiri. Ia memerintahkan Musa untuk menunda masuk kemenangannya ke Damaskus sampai Al-Walid meninggal, agar Sulaiman bisa mengambil momen itu sebagai bagian dari awal kekuasaannya. Namun Musa menolak. Ia tetap memasuki Damaskus dengan penuh kebanggaan dan mendedikasikan kemenangan itu kepada Al-Walid. Hal ini tentu membuat Sulaiman marah. Kurang dari seminggu kemudian, setelah Al-Walid wafat, Musa dan Tariq langsung dijatuhkan. Harta mereka disita, mereka dipermalukan di depan umum, bahkan disebut sebagai pengkhianat. Secara resmi, ini dianggap sebagai balasan atas tindakan Musa, tapi sebenarnya ini merupakan bagian dari tindakan tegas Sulaiman terhadap para pendukung Al-Walid. Musa dan Tariq akhirnya hidup dalam keterasingan. Sementara itu, dua anak Musa yang ditinggalkan sebagai gubernur, Abdul Aziz di Al-Andalus dan Abdullah di Ifriqiya, dibunuh atas perintah Sulaiman. Upaya Sulaiman untuk memperkuat kendalinya atas wilayah-wilayah jauh kekhalifahan justru berujung pada kekacauan, terutama di Al-Andalus. Kematian Abdul Aziz memicu konflik internal yang merusak dari dalam. Hal ini dipicu oleh rasa tidak puas dari bangsa Berber yang merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan bangsa Arab, meskipun mereka berperan penting dalam penaklukan wilayah Ibria. Dengan para penakluk saling bertikai, kekuasaan Muslim di Ibria mulai melemah hanya beberapa tahun setelah kemenangan mereka. Wilayah pegunungan di utara memberontak di bawah bangsawan Visigoth bernama Pelagius, yang mendirikan kerajaan Asturias pada tahun 722. Namun wilayah Iberia yang jauh itu bukanlah fokus utama Sulaiman. Ia ingin mencatatkan namanya dalam sejarah seperti saudaranya. Maka, ia mengerahkan pasukan kekhalifahan menuju satu target besar yang selama ini belum berhasil direbut, Konstantinopel.